Kemudian kita langsung pada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi bidaraini amin. Masalah hubiba ilayya min dunyakum nisa'u wattibu ju'ilat qurratu aini fis salati. Qurratu aini bis salati. Bis salati. Jadi kita membahas kemarin qurratu ain adalah penyejuk kesenangan. Kesenangan baginda Nabi bis salati atau fis salati. Wa ju'ilat qurratu aini fis salati. Fis salati bukan bis salati. Wa ju'ilat qurratu aini fis salati di dalam salat. Kegembiraanku di dalam salat. Kemarin kami gambarkan begini. Jika Anda mendapatkan nikmat dari Allah, benar Anda bergembira karena Anda mendapatkan nikmat tersebut. Akan tetapi bagi orang yang sudah kenal Allah dengan sesungguhnya, di saat mendapatkan karunia nikmat, dia senangnya bukan lagi dengan nikmat melampaui batas, nikmat kelewat langsung kepada sang pemberi nikmat. Nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebahagiaannya hanya dengan Allah. Ini kan sebetulnya pembahasan orang ulama atau orang-orang sudah makom kelas tinggi. Tapi kita harus membuat perumpamaan. Kemarin kami sampaikan, jika ada orang berikan hadiah kepada Anda senang dengan hadiah tersebut. Akan tapi kalau ternyata Anda melupakan yang memberi hadiah, maka Anda menjadi orang yang tidak tahu diri. Orang berikan hadiah kepada Anda, langsung Anda cium hadiahnya dan sebagainya, tapi Anda tidak menghargai yang memberi hadiah. Maka Anda tidak beradab. Akan tapi orang yang punya rasa, dia bergembira dengan hadiah tersebut. Akan tapi di saat melihat hadiah tersebut langsung lihat di hatinya adalah sang pemberi hadiah. Maka setelah dia melihat hadiah dengan tersenyum, kemudian dia langsung hatinya menuju siapa yang memberi hadiah tersebut. Kita buat contoh juga. Tukang pos menghantarkan kepada Anda kiriman. Perlu dong Anda berterima kasih dengan tukang pos yang telah menjadikan sebab kiriman Anda nyampe kepada Anda. Ada orang berikan hadiah kepada Anda melalui Pak Pos. Dulu pos, kalau sekarang kan adalah jasa pengiriman. Kira-kira pendapat Anda bagaimana? Jika orang tersebut sangat terima kasih hanya kepada tukang pos, tapi tidak terima kasih kepada yang mengirim. Maka orang yang sehat adalah berterima kasih kepada yang tukang posnya. Kemudian juga pasti akan berterima kasih kepada siapa yang mengirim hadiah. Maka dalam kehidupan kita dengan sesama pun kita perlu berterima kasih kepada manusia. Tapi jangan lupa berterima kasih yang sesungguhnya kepada Allah. Tapi kita tidak boleh melupakan manusia yang telah Allah pilih untuk sampainya nikmat kepada kita. Sehingga disabdakan oleh baginda Nabi, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia yang telah Allah jadikan sampainya kebaikan melalui dia, maka orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita bersyukur kepada manusia karena Allah telah menjadikan manusia tersebut sebabnya sampainya nikmat kepada kita. Berarti dia dipilih oleh Allah. Sebab Allah bisa saja memberikan nikmat langsung kepada kita.
Tapi Allah melalui perantara orang tersebut, berarti orang tersebut adalah orang yang dipilih. Maka kita perlu berterima kasih pada orang tersebut. Tapi jangan lupa berterima kasih ya sesungguhnya kepada Allah. Maka berterima kasih kepada Allah dan juga berterima kasih kepada orang tersebut itu yang benar. Jangan sampai kita tidak berterima kasih pada manusia. Atau berterima kasih pada Allah saja, apa tidak kepada manusia. Enggak dibenarkan. Sehingga pandangan kita kepada nikmat Allah, lihat itu sebagai nikmat. Nikmati itu nikmat. Air segar yang Anda minum, rumah yang Allah berikan, Anda nikmati. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan menjadi penghalang antara Anda dengan Allah. Maka nikmati. Bahkan seperti kami sampaikan di sini, Imam Ali bin Abi Thalib meminum air dingin. Meminum air dingin berarti menikmati segarnya air dingin yang diminum di saat musim panas di tempat yang panas. Minum air dingin. Lalu Imam Ali berkata, aku minum air dingin ini untuk mengeluarkan astakhrij asyukra min samimil qabli. Aku akan mengeluarkan rasa syukurku yang sesungguhnya dari dalam kalbuku. Dari dalam kalbuku. Jadi menikmati karunia Allah itu benar, sah. Dengan cara yang benar. Anda boleh makan yang enak, minum yang enak. Kita menikmati suasana. Angin sepoi-sepoi, kita nikmati semuanya. Tujuannya apa? Agar kita sampai kepada siapa yang memberi nikmat. Itu kan caranya orang cerdas. Dan begitu juga baginda Nabi SAW, ternyata Nabi, sholat bagi seorang beriman adalah sebuah hiburan. Tapi Nabi ternyata bergembiranya adalah bukan dengan sholatnya. Tapi bergembira kepada siapa yang menyuruh sholat. Karena Nabi merasakan bahasa itu saat indah dengan Allah. Sehingga dikatakan, qurratu aini fis sholah. Fis sholati, kegembiraan hatiku fis sholati, di dalam sholat. Sholat sendiri sebenarnya karunia. Tapi kalau orang sudah sampai kepada puncak keimanannya, tingkat tinggi seperti baginda Nabi, maka hiburannya dengan Allah. Tapi sholat, di dalam sholat, fis sholati, bukan bis sholati. Bukan bis sholati, tapi bukan hiburannya bis sholati dengan sholat, tapi fis sholati. Di dalam sholat menemukan keindahan. Jadi bersama karunia, maka kenal yang memberi karunia. Dengan adanya karunia, mengenali yang memberi karunia. Maka ayo kita menjelajah kepada nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di rumah kita. Dalam diri kita, keluarga kita, ayo kita renungi. Agar kita bisa mengenali sholat fi, mengenal Allah, sambung kepada Allah fi, di dalam karunia yang Allah berikan kepada kita. Anda lihat apa yang Allah berikan pada kita. Leganya nafas, pandangan, rasa, lidah kita normal, dan seterusnya. Kita pandang, kita lihat, itu nikmat. Kemudian setelah itu, sampailah. Hendaknya Anda sampai bahasanya. Kesenangan Anda. Anda semakin mengagungkan Allah. Alhamdulillah, di saat Anda melihat nikmat-nikmat tersebut. Ini pendidikan penting. Agar kita pandai bersyukur. Dan memang bersyukur kita nggak akan mampu. Kita tidak akan mampu bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya. Sesuai dengan banyaknya karunia. Enggak. Kita nggak akan mampu. Bahkan kapan kita ingin mensyukuri nikmat Allah. Maka syukur yang kita hadirkan itu pun perlu disyukuri. Dan syukur itu pun ternyata perlu disyukuri lagi. Karena syukur yang kita hadirkan pun juga karunia baru dari Allah. Kapan kita bisa bersyukur dengan sesungguhnya? Baik, di sini kita lanjutkan. Fa in qala qa'il, jika ada orang bertanya, qad takunu qurratul aini bis sholati. Bisa jadi kegembiraan itu adalah bis sholati, dengan sholat, bukan fis sholati. Li'anna fadlu minallahi, sebab sholat itu karunia. Bukan saja sholat kita pindah kepada nikmat Allah. Bisa saja kegembiraan seorang hamba adalah dengan nikmat, bukan di dalam nikmat tersebut. Sah. Li'anna fadlu minallahi, karena sholat karunia Allah. Apa yang Anda berikan, Allah berikan pada Anda? Kebun, peternakan, rizki, keluarga. Wabarizatun min aini minnatillahi, karena sholat itu adalah juga tampak penampakan daripada karunia Allah, hakikat karunia Allah.
Jadi bisolati tidak fisolati. Bisa saja bisolati. Kenapa kok tidak bisolati? Kok harus fisolati? Gembira kita adalah dengan karunia Allah, bukan dengan Allah. Sementara orang mengatakan, aku bergembira dengan Allah. Bukan berarti kita tidak bergembira dengan karunia. Dengan Allah, bukan dengan karunia. Kenapa kok bisolati dan bukan bisolati? Bagaimana seseorang tidak bergembira bisolati dengan sholat? Wa kaifa la takunu qurratu al-aini biha? Bagaimana kok kegembiraan bukan dengan sholat, tapi kok fi sholat? Wa qad qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah yang sangat banyak yang Allah berikan kepada mereka. Karunia-karunia Allah, wa birahmati, dan rahmat Allah. Wa bidzalika falyafrahu, hendaknya mereka, dengan itulah mereka bergembira. Fabidzalika falyafrahu, dengan itulah mereka bergembira. Maksudnya begini. Kenapa tidak kita katakan gembiranya Nabi dengan bisolati bukan fisolati? Kenapa kok fisolati bukan bisolati? Sementara ada firman Allah adalah bifadlillahi, dengan karunia Allah. Maka dijawab oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, fa'lam, ketahuilah, annal ayat, sesungguhnya ayat qad auma'at telah mengisyaratkan ila al-jawab. Jawabannya justru di dalam ayat itu sendiri. Liman tadabbara sirral khitabi, kalau orang mau merenungi rahasia khitab firman Allah yang diberikan kepada umat ini, kepada hamba-hambanya. Qala, Allah berfirman bagaimana? Fabidzalika falyafrahu. Hendaknya dengan itulah mereka bergembira. Mereka, bukan Nabi loh yang biasa. Kalau Nabi fi sholati, kalau Nabi fillah, dan dengan Allah, billahi wa fi ibadatillahi. Kalau Nabi bergembiranya dengan Allah, billahi, tapi fi ibadatillahi, di saat beribadah kepada Allah. Tolong dibedakan antara fi dengan bi. Di sini dikatakan fabidzalika falyafrahu, dikatakan mereka hendaknya bergembira dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka dan Allah tidak berfirman fabidzalika fafrah, dengan itulah hendaknya engkau bergembira wahai Muhammad. Tidak. Karena Allah tidak membicarakan tentang hendaknya Nabi Muhammad bergembira dengan nikmat, itu tidak. Tapi Allah berfirman memberitahu Nabi Muhammad, menyuruh Nabi Muhammad agar umatnya bergembira dengan karunia. Ini kelas umat, bukan kelas Nabi. Kalau kelas Nabi adalah bergembiranya dengan Allah fil ibadati, di dalam ibadah. Maka di saat dalam ibadah bergembira dengan Allah. Di dalam nikmat, bukan bergembiranya kita dengan nikmat, tapi bergembiranya adalah dengan nikmat dia sambung kepada Allah. Kullahum, katakan wahai Muhammad kepada mereka, yafrahu, hendaknya mereka bergembira bil ihsan, dengan kebaikan Allah, bertafaddul, dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yakun farahuka anta, kalau engkau wahai Muhammad, hendaknya kegembiraanmu bukan dengan karunia, tapi bil mutafaddil, kalau engkau wahai Muhammad, kegembiraanmu dengan zat yang memberikan karunia. Kama qala fil ayatil ukhra, seperti disebutkan dalam ayat ukhra, kul Allahu, kul Allahu. Kul, katakanlah Allahu. Maksudnya ada pertanyaan, ini ada ayat sebelumnya, siapa yang menciptakan langit, menciptakan ini, jawabnya adalah katakanlah Allah. Thumma dzarhum fi haudhihim yal'abun, biarkan mereka. Ini kan kalau kembali kepada ayat ini, kisahnya orang yang tidak beriman dengan Allah, dengan Al-Qur'an, biarkan mereka adalah dengan kebiasaan mereka, yal'abun, mereka bermain, haudhihim, mereka dengan pemahaman mereka, dengan kegersangan hati mereka, dengan kedangkalan pemikiran mereka, yal'abun, mereka bermain. Maksudnya apa? Biarkan mereka yang tidak bisa merasakan keimanan tetap saja seperti itu. Kamu jangan bingung wahai Muhammad dengan orang-orang seperti itu. Yang penting tugasmu menyampaikan kebenaran. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi, dan seterusnya, katakan Allah. Kalau mereka tidak percaya, urusan mereka. Nah, kita hubungkan, ini apa hubungannya begini? Bagi orang yang sudah sambung betul kenal Allah, maka hendaknya kegembiraannya adalah hanya dengan Allah. Makanya fis sholati bukan bis sholati. Fis sholati bis sholati. Nah, di sana ada satu hadis Nabi SAW. Hadis sahih, bagi Nabi mengatakan, ya Bilal,
As-salah, as-salah, arihna biha. Arihna biha. Ya Allah, ya Bilal, salat, salat. Gembirakan aku bis salat. Ini kok bi? Ini kok bi? Sementara Imam Abdullah kekeh dengan fi salati. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa di saat di luar salat, maka Nabi mengatakan Bilal, arihna bis salat. Ayo, kapan salat tiba, wahai Bilal? Kasih tahu kapan salat tiba. Nah, karena Nabi di luar sholat, maka pengen dihantarkan kepada sholat. Di saat berada di dalam sholat, maka senangnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama, kita mencari karunia agar kita bisa bergembira dengan karunia Allah. Kita renungi mata kita bisa melihat, nafas kita, lidah kita, kulit kita normal sehingga bisa merasakan sejuknya air dan seterusnya dan seterusnya. Ayo kita lacak ini semuanya. Arihna bi hadil asya bin ni'am. Kita merenungi agar kita bisa bergembira dengan bin ni'ami, dengan karunia-karunia. Bi ni'ami. Cuman setelah itu nggak cukup, kita harus masuk fi. Di dalam karunia itulah kita akan bergembira. Di dalam sholat kita bergembira, tapi bergembiranya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah para pensyarah hikmah ini mengajarkan kepada kita adalah di dalam martabat mensyukuri karunia. Ada orang yang jauh daripada syukur. Tidak pernah mengetahui nikmat Allah. Karena dia tidak mengetahui nikmat Allah, maka tidak bisa menghargai karunia. Sebelumnya, kalimat sebelumnya kan disebutkan, kadar syukurmu kepada karunia Allah sesuai dengan kadar pengetahuanmu akan karunia Allah. Kami berikan Anda cincin. Cincin. Padahal cincin ini harganya misal saja. Saya nggak bayang kalau saya punya cincin harganya ratusan juta sampai miliaran. Cincin permata, berlian. Harganya 1 miliar. Saya berikan kepada Anda atau satu pun dari Anda. Cuman selama ini Anda di pasar taunya cincin kaca yang harganya 5.000, 10.000. Maka waktu diberi cincin Anda tidak bisa menghargai, biasa saja cincin taruh begitu. Karena Anda tidak mengerti tentang nilainya cincin. Nah, yang sudah mulai ngerti dunia percincinan mulai terpesona, kayaknya benar sih, masih. Tapi bagi yang tahu, itu berlian. Nah, maka sehingga menghargai, simpan, simpan. Ini. Begitu juga kita dengan karunia Allah, semakin kita pandai, mampu menyadari akan agungnya karunia dengan cara mengenali siapa yang memberikan karunia, maka lihat karunia syukur kita semakin kuat. Sehingga kenikmatan kita bukan lagi fisolat lagi, bukan bisolat lagi, bukan dengan karunia. Sehingga langsung tembus bahasanya Allah yang telah memberikan kepadaku ini nikmat. Langsung tembus kepada Allah. Allah yang memberikan nikmat. Nikmat anak, nikmat istri, nikmat suami, nikmat keluarga, nikmat peternakan, nikmat perkebunan, nikmat kekayaan, nikmat motor, nikmat mobil. Ini semuanya nikmat, langsung sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bin ni'ami dengan nikmat iya, tapi sampai nanti fin ni'ami di saat dia masuk di dalam kesadarannya bahwasanya dia dalam nikmat Allah, kemudian dia langsung sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tingkat syukur tertinggi. Maka ayo kita renungi nikmat Allah. Kemudian jadikanlah nikmat-nikmat tersebut untuk kita sambung kepada Allah. Namanya syukur. Semua ini dari Allah, dari Allah, dari Allah. Sehingga semakin kita mengingat nikmat Allah, semakin kita mencintai Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita mudah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Ayo kita pulang, kita renungi karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kami tambahkan, jika seseorang sudah cerdas akan karunia, maka begitu mudahnya memahami karunia. Biarpun kadang tampak tidak indah. Semoga putra-putra Anda sehat semuanya. Amin. Suatu ketika, ada salah satu orang yang anaknya sakit. Dan ternyata cari dokter ke sana kemudian ada. Rupanya ada satu dokter yang buka pintunya.
Dan ternyata dokter pun ternyata harus menyuntik anak-anak tersebut. Sampai anaknya nangis dia disuntik. Tapi ketahuilah bahwasanya sang ayah ini merasa bangga, senang di saat menemukan sang dokter. Atau Anda saja harus minum jamu yang pahit. Jamu yang pahit kenapa Anda? Di saat kehilangan misalnya, mohon maaf, ada orang yang mual-mual atau sakit dan sebagainya. Lah kok jamunya disingkirkan oleh pembantu di rumah atau istrinya atau bibi, marah-marah dia. Mana obatku? Mana obatku? Obat apa sih enaknya obat? Di saat minum pun pahit, pahit. Tapi kenapa di saat obat itu bilang kok dia mencari-cari? Padahal kalau diminum juga pahit ya. Karena apa? Dia sudah paham khasiatnya. Hakikatnya itu karunia. Obat ini karunia dari Allah. Kalau nggak ada obat saya pusing nanti. Sehingga begitu cerdasnya orang, maka anak kecil nggak mau. Suruh minum obat, anak kecil nggak mau, teriak-teriak karena belum paham. Tapi orang gede nyari obat. Nggak ketemu nangis, bingung dia. Begitu juga seorang kalau sudah kenal Allah dengan sesungguhnya, di saat mendapatkan ujian, dia tahu di balik itu bisa mencari-cari. Itu adalah nikmat. Di balik itu adalah nikmat. Bahkan mungkin ban bocor saya, tentu ada hikmah di balik ini. Apapun yang ia rasakan dari sesuatu yang terlihat tidak baik, karena dia sudah kenal Allah, tidak cuma-cuma. Kalau dengan Allah pasti akan diberi kebaikan. Hari ini aku diuji dengan capek. Tapi kita dengan Allah, maka ketahuilah, capekku ini ibaratnya seperti rasa lapar yang aku rasa untuk menikmati lezatnya makanan. Seperti itu. Inilah. Jadi semakin cerdas kita melihat karunia Allah, semakin mudah bersyukur, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.